Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toyah dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya akan menjelaskan materi komunikasi antar pribadi. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu komunikasi? Komunikasi yaitu suatu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain melalui proses tertentu sehingga tercapai apa yang dimaksud atau diinginkan oleh kedua belah pihak. Kemudian, komunikasi antar pribadi yaitu pertemuan dari paling sedikit dua orang yang bertujuan untuk memberikan pesan dan informasi secara langsung. Ada juga nih, komunikasi kelompok, yaitu sistem komunikasi yang dibangun oleh anggota kelompok di setiap organisasi. Lalu, komunikasi dalam organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan terbentuk dari beberapa aspek, yaitu penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok masyarakat. Bentuk komunikasi dalam organisasi pendidikan itu komunikasi antar pribadi, antar kelompok, dan komunikasi massa. Pihak yang terlibat dalam organisasi pendidikan itu guru, kepala sekolah, wakil sekolah, pengawas, orang tua atau wali, siswa, petugas, dan lain-lain. Nah, di komunikasi ini juga ada prosesnya nih. Yang pertama, pengirim pesan dan isi pesan atau materi. Kedua, simbol atau isyarat. Ketiga, media atau perantara. Keempat, mengartikan kode atau isyarat. Kelima, penerima pesan. Keenam, balikan atau umpan balik. Ketujuh, gangguan. Masuk ke dalam hal yang perlu dipertimbangkan dalam encoding, yaitu mempertimbangkan dengan cermat apa yang akan disampaikan. Kemudian, menerjemahkan dengan baik dan benar gagasan yang akan disampaikan menjadi isi pesan. Komunikasi verbal. Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Fungsi dari bahasa dalam komunikasi verbal itu: pertama, penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasi objek, tindakan, atau orang. Kedua, interaksi, menekankan berbagai gagasan dan emosi yang mengundang simpati, kemarahan, ataupun kebingungan. Yang ketiga, melalui bahasa, informasi dapat disampaikan kepada orang lain. Inilah yang disebut fungsi transmisi informasi dari bahasa. Ada juga nih keterbatasan komunikasi verbal. Yang pertama, keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek. Kata-katanya bersifat ambigu dan konseptual. Lalu, kata-kata mengandung bias budaya. Komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang menggunakan pesan-pesan nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. Ada juga nih, komunikasi nonverbal ini ada klasifikasinya. Yang pertama, pesan kinestik, pesan gestural, proksemik, artifaktual, dan pesan paralinguistik. Fungsi pesan nonverbal. Ini ada fungsi repetisi, substitusi, kontradiksi, komplement, dan aksentuasi. Di dalam berkomunikasi juga ini ada tahap-tahapnya nih. Apa aja sih tahap-tahapnya? Yang pertama itu basa-basi. Kedua, membicarakan orang lain. Menyatakan gagasan atau pendapat. Kemudian, mengemukakan isi hati atau perasaan. Lalu, hubungan puncak.
Di komunikasi juga ada kegagalannya nih. Apa aja sih sumber kegagalannya dalam berkomunikasi? Yaitu sumber hambatan yang bersifat emosional dan sosial ataupun kultural. Sering mendengarkan dengan maksud sadar maupun tidak sadar untuk menilai dan menghakimi si pembicara. Gagal mengungkapkan maksud konotatif. Kemudian, kesalahpahaman dalam berkomunikasi karena tidak saling mempercayai. Lalu bagaimana mengirim pesan secara efektif? Nah, ini dia. Pertama, diusahakan pesan-pesan yang dikirim sudah dipahami oleh penerima pesan. Kemudian, sebagai pengirim harus memiliki kredibilitas di mata si penerima. Ketiga, harus berusaha mendapatkan umpan balik. Masuk ke arah komunikasi. Arah komunikasi ini ada dua, yaitu komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Masuk ke dalam mendengarkan sambil memahami. Sebagai pengirim nih, biasanya tidak melakukan hal-hal terlalu cepat bicara, menjejalkan terlalu banyak gagasan, merumuskan pernyataan yang terlalu pendek, mengabaikan jumlah informasi, dan tidak menyesuaikan rumusan pesan. Sebagai penerima, tidak melakukan menaruh perhatian pada pengirim pesan, sudah merumuskan jawaban sebelumnya, cenderung mendengarkan secara detail, memberikan penilaian sebelum memahami sepenuhnya pesan yang dikirim. Masuk ke dalam unsur utama komunikasi antar pribadi. Apa aja tuh? Yang pertama, berbagi maksud, gagasan, dan perasaan yang ada dari pengirim pesan. Kedua, proses kodifikasi pesan oleh pengirim. Ketiga, proses pengiriman pesan kepada penerima. Keempat, adanya saluran atau media. Kelima, proses dekodifikasi pesan oleh penerima. Ketujuh, tanggapan batin oleh penerima. Kemudian, kemungkinan adanya hambatan. Pentingnya komunikasi antar pribadi. Membantu perkembangan intelektual dan sosial setiap manusia. Identitas atau jati diri seseorang terbentuk karena adanya komunikasi dengan orang lain. Membantu memahami realitas lingkungan. Kesehatan mental sebagian besar orang ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan dengan orang lain. Kemudian selanjutnya, keterampilan mendengarkan, berisyarat, dan negosiasi. Mendengarkan yang menentukan kebiasaan seseorang untuk mengidentifikasi berbagai tipe pernyataan. Memberikan isyarat yang merefleksikan kemampuan seseorang menerjemahkan hubungan dengan objek. Bernegosiasi yang memperbaiki kemampuan orang mengenal posisi orang lain. Itulah materi-materi yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.